Abu Nawas dan pintu rahasia istana. Pada suatu pagi yang lembut di Baghdad, ketika cahaya matahari memantulkan warna keemasan di permukaan sungai Tigris, suasana di istana Khalifah Harun al-Rashid tidak seperti biasanya. Para penjaga berbisik-bisik, para menteri tampak gelisah, dan para pelayan mondar-mandir dengan wajah pucat. Sesuatu yang ganjil telah terjadi, sesuatu yang membuat seluruh istana diguncang rasa cemas. Di lorong timur istana, sebuah pintu misterius muncul begitu saja. Pintu itu terbuat dari kayu gelap dengan ukiran rumit yang tidak dikenal oleh siapapun. Yang lebih aneh lagi, tidak ada seorang pun yang mengaku membuatnya, memindahkannya, atau bahkan menyentuhnya. Seolah-olah pintu itu tercipta dari udara. Khalifah Harun al-Rashid yang biasanya tegas, hari itu tampak lebih murung. Ketika para menteri berkumpul di hadapannya, mereka membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang meresahkan. "Baginda," ujar salah satu menteri, "pintu ini bisa saja jebakan dari musuh. Atau sihir dari bangsa jin, tambah yang lain. Atau tempat persembunyian pembunuh," seorang menteri lain bersuara lirih sambil gemetar. Khalifah menghela napas panjang. "Kalian terlalu banyak menebak dan terlalu sedikit berbuat." Akhirnya, beliau memerintahkan seorang pelayan memanggil orang yang paling sering dipercaya untuk menyelesaikan hal-hal yang tak dapat dijelaskan, Abu Nawas. Abu Nawas memasuki balairung dengan langkah tenang, jubahnya bergoyang ringan mengikuti gerakannya. Ia menundukkan kepala penuh hormat. "Baginda memanggil hamba?" Khalifah menunjuk ke arah lorong timur. Sebuah pintu yang tidak pernah ada muncul di istana. Tak seorang pun berani membukanya. "Aku ingin engkau menyelidiki apa yang berada di baliknya." Para menteri saling menatap, beberapa berdaham gelisah. "Baginda," kata salah seorang menteri, "kalau itu memang sihir, bagaimana jika Abu Nawas celaka?" Khalifah tersenyum tipis. Dia telah menghadapi perkara yang lebih aneh dari pintu ini. Biarlah ia mencoba. Abu Nawas tidak tersinggung. Dengan wajah tenang, ia menjawab, "Jika Baginda memerintahkan, hamba akan melaksanakannya." Lorong timur tampak sunyi, hanya diterangi lentera-lentera kecil yang memantulkan cahaya kuning lembut. Di ujung lorong, pintu itu berdiri dengan keanggunan yang mencurigakan. Abu Nawas mendekat perlahan. Ia memperhatikan ukiran di permukaannya. Ukiran yang tampak kuno, tetapi tidak berasal dari manapun yang ia kenal. Ia mengusap permukaan kayu itu. Dingin, seolah-olah pintu itu tidak pernah tersentuh oleh tangan manusia. Para penjaga menahan nafas ketika Abu Nawas menempelkan telinganya ke pintu. Tidak ada suara, tidak satupun. Ia menunduk sebentar, memeriksa lantai, dinding, dan gagang pintu. Baru kemudian ia berdiri tegak. "Pintunya tidak berbau sihir," katanya lirih. Para penjaga saling menatap, bingung dengan kesimpulan itu. Abu Nawas melanjutkan, "Yang berbahaya bukan pintunya, melainkan ketakutan kita sendiri." Tanpa ragu, ia mengetuk pintu 3 kali. Ketukan lembut namun cukup untuk menggema. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam, "Masuklah." Para penjaga mundur beberapa langkah dan hampir menjatuhkan tombaknya. Beberapa bahkan mengucap doa dengan terburu-buru. Abu Nawas menarik nafas, memutar gagang pintunya, dan membuka pintu dengan hati-hati. Yang ditemukan Abu Nawas di dalam ruangan itu sungguh jauh dari dugaan siapapun. Tidak ada jin, tidak ada makhluk asing, tidak ada cahaya aneh, dan tidak ada jebakan. Yang ada hanyalah sebuah ruangan kecil yang penuh dengan tumpukan gulungan surat, laporan-laporan tua, dan dokumen administrasi istana yang sudah berdebu. Ruangan itu bagai gudang berkas yang terlupakan puluhan tahun. Abu Nawas mengangkat sebuah gulungan yang telah usang. Ia membaca isinya sebentar, lalu meletakkannya kembali. Ia memeriksa sudut-sudut lain ruangan dan akhirnya menemukan sebuah catatan kecil di atas meja.
Catatan itu berbunyi, siapapun yang cukup berani membuka pintu ini, dialah yang paling pantas mengurus kekacauan di dalamnya. Abu Nawas menghela nafas. Jadi ini bukan sihir, ini kelemahan manusia. Khalifah membaca catatan kecil itu dengan kening berkerut. Para menteri mulai berkelingat, beberapa saling tunding tanpa suara. Jadi, kata Khalifah perlahan, pintu ini adalah cara seseorang menyembunyikan ruangan yang penuh ketidakrapian. Hamba berpendapat demikian, Baginda. Seseorang ingin membuat ruangan ini tampak menakutkan agar tidak ada yang memeriksanya. Para menteri menunduk makin dalam. Khalifah tak dapat menahan tawa kecilnya. Betapa banyak masalah besar muncul dari seseorang yang menghindari tugas kecil. Ia berpaling pada Abu Nawas. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah untuk keberanianmu? Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, Baginda, hamba hanya memohon satu hal, jangan tugaskan hamba untuk mengurus ruangan itu. Khalifah tertawa lepas, dan untuk beberapa saat, ketegangan istana pun mencair. Permintaanmu akan kukabulkan. Ruangan itu akan kutangani sendiri bersama para menteri yang bertanggung jawab. Para menteri menunduk makin dalam, kali ini bukan karena takut, tetapi karena malu. Abu Nawas pun dipersilahkan pulang dengan penghormatan, meninggalkan istana yang kembali tenang setelah kegemparan tak masuk akal itu. Pesan moral. Ketakutan yang belum dibuka seringkali terlihat lebih besar daripada kenyataan yang disembunyikannya. Dan kekacauan terbesar seringkali lahir dari seseorang yang mencoba lari dari tanggung jawabnya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.